Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Saya berharap semua kita ada dalam keadaan kuat dan tenang dalam pemeliharaan Tuhan. Bacaan kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 20. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu yang bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu menuntun dan memulihkan kami. Inilah kami ya Bapa, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang suka mendengar dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, tema renungan kali ini saya beri judul "Dipulihkan oleh Tuhan". Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, tidak ada seorang pun yang menyukai gelap kecuali sedang tidur atau sakit. Oleh karena itu, tanda bahwa kita hidup dan bangun sehat adalah kita akan mencari terang. Beberapa orang mungkin menyukai gelap ketika sedang sakit atau ada gangguan di mata atau di kepala, sehingga terang membuat mereka silau atau pusing. Gelap membuat mereka merasa nyaman. Namun mereka yang menyadari bahwa dirinya sakit tentu akan segera ke dokter. Jadi, jika tidak menyukai terang, saudara-saudaraku, maka periksakanlah diri dengan bertanya, apa yang salah dengan diri saya? Lalu, atau segera pergilah ke dokter untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, teks Alkitab kita kali ini bercakap tentang Tuhan Yesus yang mengenal siapa dirinya. Ia adalah Sang Terang. Terang Tuhan Yesus telah menjadi terang kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan
bagi kita salah satunya adalah bahwa Tuhan Yesus datang kepada kita bukan untuk menghakimi, namun untuk memberikan kasih-Nya bagi kita. Sang terang itu datang bukan untuk menghakimi. Siapa sih yang suka menghakimi? Manusialah. Kitalah yang suka menghakimi. Jika memperhatikan bacaan Alkitab di atas, maka menghakimi datang dari orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, yang suka membuat orang lain menjadi merasa rendah dan takut. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia tidak menghakimi, dan jika Ia menghakimi, maka penghakimannya itu benar. Itu disebabkan oleh apa? Karena Ia dan Bapa adalah satu. Tapi bagaimana dengan kita? Jika kita menghakimi, apakah kita layak untuk menghakimi sesama kita? Atau sesungguhnya menghakimi kepada sesama kita seringkali disebabkan oleh karena kita tidak mau berkaca dan menerima keburukan diri sendiri. Karena sesungguhnya harusnya yang dihakimi terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Jadi bukankah suka menghakimi orang lain adalah wujud dari betapa buruknya kita? Sesungguhnya kemungkinan besar kitalah yang seharusnya bangun dan bertobat. Nah, untuk ini kita diajak untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa, agar kita semakin mengenal diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa setiap orang tidak sempurna. Dengan mengenal Tuhan, kita menyadari bahwa kita memang tidak sempurna. Jadi yang pertama, jika ada orang lain salah mengerti tentang kita, ya sudahlah, maklum saja. Sama seperti saya terbatas, mereka juga terbatas mengenal dan memahami diri saya. Jadi tidak perlulah menghakimi mereka. Yang kedua, mendengar orang lain menyalahkan diri kita, kita pun tidak akan segera menyalahkan diri sendiri atau merendahkan orang lain. Merendahkan diri sendiri maksud saya. Karena apa? Karena Tuhan itu penuh kasih kepada kita. Ia mau menerima diri kita. Jadi teruslah dalam proses diri untuk mengembangkannya dan berbuahlah. Yang ketiga, mengenal diri dan keyakinan bahwa diri dikasihi oleh Tuhan itu membuat kita memahami apa sih dan siapa sih saya. Apa kira-kira nanti yang menjadi trigger yang membuat kita mudah menyerang? Baik menyerang kepada orang lain atau menyerang kepada diri sendiri. Di sanalah kemudian perlahan bersama dengan uluran kasih sayang tangan Tuhan, tentu saja kita lalu dipulihkan hari demi hari. Dan yang keempat, pemulihan kiranya membuat kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan untuk bersinar, memberitakan damai sejahtera, pengampunan dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan ini semua kepada kita dan kita tidak takut lagi untuk menyampaikannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak semua sahabat Kristus, di minggu sengsara ini kiranya
membuat kita semakin mengenal Tuhan, lebih dekat lagi kepadanya. Dan bersama dengan kita semakin mengenal Tuhan, lalu itu membuat kita semakin mengenal diri, dan juga dengan pertolongan serta kekuatan dari Dia, kita akan terus bercahaya, menyampaikan kabar baik Injil Tuhan Yesus Kristus. Sesekali mungkin ketakutan datang, tetapi itu tidak akan menguasai kita lagi. Karena apa? Karena kita yakin dengan iman Tuhan bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Amin.